Pemirsa, Divisi Propam Mabes Polri mengambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu. Dan nantinya oknum polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik pekan depan, pemirsa. Ya, informasi ini disampaikan dalam konferensi pers Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim yang mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP Jakarta Warehouse Project beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh di Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas Hoirul Anam. Saya sapa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hoirul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Hoirul, saya begitu ada berita tentang kasus DWP ini ya Pak ya, saya langsung mencari tahu apa yang disampaikan Kompolnas, dan yang saya baca ini Pak, koreksi jika saya salah, Kompolnas menyampaikan ada 2 klaster dalam kasus polisi peras penonton DWP ini. Seperti apa lengkapnya Pak? Iya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya kepada Propam yang terbuka begitu dengan kami. Beberapa kali kami komunikasi, termasuk yang terakhir itu hampir 3 jam. Ya, habis itu terus kita tutup dengan preskon. Di dalam konteks itu kami dijelaskan cukup detail peristiwanya bagaimana. Struktur peristiwanya termasuk juga struktur pertanggungjawaban. Dalam konteks struktur pertanggungjawaban itulah kami melihatnya itu bisa dibagi dalam 2 klaster. Klaster yang bisa menggerakkan orang dan bisa yang digerakkan atau yang melaksanakan. Nah, itu juga, iya, dan itu nanti akan menunjukkan bahwa siapa yang paling bertanggung jawab ya harus mendapatkan sanksi yang paling berat. Siapa yang berkontribusi rendah ya sesuai dengan kontribusi pelanggarannya, ya disanksi tapi tidak seberat yang lain. Nah, itu aspek proporsionalitas itu juga sangat penting dalam konteks ini. Tapi yang paling penting struktur peristiwa dan struktur pertanggungjawabannya kami dikasih informasi yang cukup detail dalam klarifikasi yang kami lakukan dengan teman-teman Propam. Pak Hoirul, ini kalau bicara pertanggungjawaban, artinya kalau melihat tadi 2 klaster yang Anda sampaikan, ini seperti ada struktural ya Pak ya, dari atas kemudian mengalir hingga ke bawah hingga dari yang melaksanakan, selain oknum polisi juga. Peristiwanya menunjukkan karakter demikian. Jadi peristiwanya menunjukkan karakter demikian dan oleh teman-teman Propam memang ditelusurin cukup detail. Bahkan memang penelusurannya ini tidak hanya terkait pada waktu pelaksanaan DWP tanggal 13, 14, 15, tapi juga sebelum dan sesudah. Oleh karenanya karakter yang kami sampaikan tadi, 2 klaster itu tercermin di situ, dan kami mengapresiasi kedetailan dari proses yang dilakukan oleh Propam. Apalagi berjanji ya minggu depan akan ada sidang etik. Kita akan tunggu sidang etik ini, karena kalau di kami dengan detailnya itu semakin terang gitu. Nanti lebih terang lagi ketika sidang etik, karena ini juga masih berproses ya. Didalami lagi, diperluas lagi, diperkuat lagi aspek pembuktian.
Baik, sambil menunggu sidang etiknya. Sambil menunggu, karena teman-teman juga membuat satu terobosan, bikin desk atas kepolisian di Malaysia. Ya siapa tahu ada rekan-rekan yang kemarin datang ke Indonesia mau menyampaikan kerugian, komplain dan sebagainya, bisa menyampaikan di desk itu. Kalau memang ada yang menyampaikan di Kedutaan Besar Malaysia, dan diperlukan teman-teman Propam katanya mau untuk memeriksa lebih lanjut, Pak Kadif kemarin berkomitmen untuk mengirim stafnya memperlancar prosesnya. Ini kalau boleh tahu dari Kompolnas yang didapat informasinya Pak, berarti ada peran dari masing-masing oknum ini Pak ya ketika ada dugaan pemerasan ini ya Pak? Iya, secara garis besar ya perannya itu, jadi perannya memang ada yang bisa menggerakkan, ada yang pelaksana. Nah dalam konteks itu kami apresiasi struktur peristiwanya menunjukkan juga struktur pertanggungjawabannya. Pak Khairul, kalau mengenai dugaan uangnya itu Pak, yang dugaan pemerasan informasinya sebesar 2,5 miliar rupiah dikonfirmasi melalui bukti transfer. Itu seperti apa dari Kompolnas Pak? Apakah juga ada yang ramai di media sosial lebih dari nilai tersebut? Seperti apa Pak? Iya, kami juga waktu kami dijelaskan angka 2,5 M tersebut ya, kami nanya loh kok di media sosial kok banyak banget nilainya tinggi gitu. Nah itu dari hasil pemeriksaan maupun dari hasil lihat transfer ya, bukti transfer dan lain sebagainya. Namun kalau ada tambahan ya itu tidak menutup kemungkinan dari 2,5 M. Tapi sepanjang kemarin kami dijelaskan dari hasil pemeriksaan orang per orang termasuk juga hasil tracing dari bukti digital berupa transfer, angka yang dikumpulkan sementara 2,5 M. Artinya bentuk pemerasannya, ini mungkin sambil menunggu juga nanti sidang etiknya sih Pak ya, dari warga negara asing yang akan menonton datang ke DWP tersebut, ada semacam pungli begitukah Pak, sehingga harus mentransfer jika ingin menyaksikan acaranya atau seperti itu? Secara garis besar sebenarnya ini memang ada pemeriksaan ya, pemeriksaan urin, pemeriksaan narkoba dan lain sebagainya. Lah berangkat dari situlah kasus ini mencuat, kasus uang ini mencuat, gitu. Makanya yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, khususnya Propam, itu memang memeriksa bagaimana perilaku dari anggota kepolisian yang menyalahi prosedur, yang saat ini bahkan sudah diamankan. Baik, jujur agak ngeri ya Pak Khairul, tapi kita lihat terlebih dahulu Pak peristiwa 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran Jakarta. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Kita lanjutkan dialog kita, Pak Hairul. Kita tahu bahwa Polri melakukan langkah progresif dalam penanganan kasus oknum polisi pada event DWP ini. Bagaimana Kompolnas mengawasinya dan melihat tindakan Polri sejauh ini? Iya, kami memang melakukan pengawasan ya, detail kami, terutama yang terakhir kemarin hampir lebih dari 3 jam. Saya sendiri yang melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh teman-teman Propam, khususnya Pak Aminal, apa yang sudah dilakukan, bagaimana prosesnya, apa yang didapat, apa buktinya, terus bagaimana kok bisa keluar angka 2,5 M, kok bisa keluar angka 45 warga negara Malaysia, sampai komitmen untuk menyidangkan kasus itu. Jadi memang melekat gitu ya pengawasan yang dilakukan oleh kami. Termasuk kami juga ngecek bagaimana struktur peristiwanya, struktur pertanggungjawabannya, siapa saja pelakunya, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, apa saja kontribusi yang dilakukan. Nah, cuman beberapa hal memang belum bisa disampaikan ke publik karena memang proses pemeriksaannya sedang berlangsung. Biar ini nggak mengganggu agar pemeriksaannya bisa maksimal. Tapi kami tahu struktur peristiwanya dan struktur pertanggungjawabannya. Dengan apa yang kita sudah dengar dan baca informasi-informasi ini, Pak, artinya potensi pidana di kasus pemerasan DWP ini sangat besar ya, Pak Hairul? Iya, jadi melihat dari peristiwanya ya, ini memang tidak hanya soal etik, tapi bisa memang ini soal pidana. Dan kami juga ingatkan kemarin ke teman-teman Propam, tolong ini juga dikawal soal pidananya, walaupun ini bukan tanggung jawab mereka, bukan fungsi mereka. Tapi kami yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim akan menindaklanjutin di tengah-tengah proses kode etik ini soal pidananya, karena memang pidananya sangat lekang sekali, sangat kuat sekali. Kita ingin benar-benar Polri ini menjadi garda terdepan yang sangat bisa diandalkan, Pak. Apa yang kedepannya harus dilakukan pihak kepolisian untuk bisa menekan jumlah oknum yang ada di dalam tubuhnya, Pak? Saya kira kalau berbagai konsep diutarakan ya, cuman saya kok meyakini bahwa sanksi yang tegas ya itu obat paling mujarab. Sanksi tegas ya, obat paling mujarab. Kalau nggak tegas ya nggak akan mujarab. Jadi sanksi yang tegas ini akan jadi obat mujarab. Terus sehari-harinya memang harus ada pengawasan yang ketat, gitu, agar perilaku-perilaku yang menyimpang, yang menyalahi prosedur tidak berulang kembali. Ini dengan apa yang terjadi sekarang, ini karena viralkah atau memang sebelumnya ini sesuatu hal yang sangat dikhawatirkan ternyata lumrah terjadi, Pak, untuk event-event besar ini ada oknum yang seperti ini, Pak? Saya kira mau dari viral, mau tidak dari viral, yang paling penting adalah bahwa ya kejadian kayak begini tidak boleh berulang kembali. Kalau ini terjadi, ya yang dilakukan polisi harus memang kerja secara profesional, bekerja transparan. Ya kayak sekarang ini kami mengawalnya dan kami mengapresiasi dengan kecepatan yang lumayan, ya kedalaman substansinya dan struktur peristiwa yang didapatkan, termasuk juga bukti, termasuk juga ide yang des pengaduan ya atas kepolisian yang di Malaysia. Saya kira itu kita harus mengapresiasi gitu. Baik, Pak Hairul, 18 oknum yang melakukan pemerasan dan kita juga menantikan dari sidang etiknya sendiri. Ini apakah terstruktur itu melibatkan mulai dari Polsek, Polres hingga Polda di kasus ini, Pak? Iya, kalau terstruktur itu kalau Polsek, Polres, Polda itu kan kewilayahan. Tapi yang paling penting terstruktur itu rantai pertanggungjawaban. Nah, itu yang paling penting. Ya, kalau wilayah itu kan pembagian dari Polsek, Polres, Polda, itu kan anggota yang terlibat. Tapi
yang didalami dan sudah diperkuat dengan beberapa bukti, walaupun ini belum selesai pemeriksaannya, adalah struktur pertanggungjawaban. Karena itu struktur pertanggungjawaban artinya orang yang bisa menggerakkan dan orang yang bisa melaksanakan. Dan itu yang nanti anatomi itu yang juga akan merumuskan sanksinya harus proporsional. Nah, sanksi proporsional itu ya siapapun yang melakukan paling bertanggung jawab ya harus dikasih sanksi paling berat. Yang ringan yang harus dikasih ringan, itu proporsionalitas. Jadi nggak bisa dikebiau ya semuanya berat juga kurang tepat, semuanya rendah juga kurang tepat, itu juga nggak adil. Nah, makanya proporsionalitas kami juga mendorong itu agar ini juga menjadi tone yang baik di internal kepolisian, agar khususnya yang memiliki kewenangan yang bisa menggerakkan orang, jalankan kewenangan Anda dengan cara tidak menyalahi prosedur. Hingga sidang etik, Pak, apa yang akan dilakukan Kompolnas, Pak, untuk mengawasi dan memantau agar ini benar-benar selesai dan seperti yang diharapkan? Yang pertama memang kami terus melakukan pemantauan ya, misalnya yang diamankan masih ada di pengamanan, misalnya begitu. Dari struktur cerita juga kami membuat list yang nanti kalau sidang etik ya kami akan datang langsung, mengawasi langsung dan akan menyaksikan bagaimana konstruksi peristiwa yang disajikan dalam persidangan itu. Ya tentu saja orang yang disangka, diduga punya hak untuk melakukan pembelaan. Tapi anatomi peristiwanya secara besar, secara pembuktian sudah sangat kuat. Oleh karenanya kami akan awasi itu, termasuk nanti adalah putusannya. Karena kalau misalnya putusannya yang paling bertanggung jawab putusannya ringan, tapi yang kontribusinya sedikit putusannya berat, ya itu juga kami akan ya ngomong ini tidak adil dalam konteks proses. Tapi kalau yang berat dikasih sanksi berat, yang ringan kasih sanksi ringan, proporsional, nah itu memang yang diharapkan oleh semua pihak. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua dan tidak lagi terjadi ya, Pak Hoirul Anam. Pak Hoirul, terima kasih banyak ya, Pak, sudah berbagi di Sindo Prime, Pak. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu, Pak. Selamat malam, terima kasih.